Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita The Effects of Dragon Mastery. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silakan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Divine Dragonborn pun tertawa puas dan mengatakan bahwa jawaban ini persis yang dirinya suka. Jika demikian, mereka akan memulainya. Orang-orang yang berada di sekitar pun seketika bertanya-tanya apa yang terjadi. Apakah itu langit dan ini sangat panas. Dan panas ini suhunya semakin panas. Mereka pun merasa akan mati terbakar sampai mati. Chen Tianzi pun menilai bahwa mereka semua katak dan nyamuk yang harus dibunuh. Selama dirinya mendapatkan kekuatan dari Divine Dragonborn, apakah ini kerajaan naga atau kerajaan Taiki, naga atau manusia, Jinju atau Lufan, itu tidak penting lagi. Kini di kota Jianghai situasi pun menjadi kacau. Orang-orang pun bertanya-tanya apa yang terjadi, apakah ini sebuah gempa bumi. Lalu di saat itu seseorang meminta semua orang untuk melihat ke atas langit. Mereka pun kaget, ternyata semua keributan ini disebabkan oleh serangan para naga. Lufan yang melihat hal ini pun bertanya apakah ini dari negara Taiki. Lalu Chen Tianzi menilai bahwa ini seperti di bawah satu orang di atas 10.000. Perbedaannya adalah dirinya akan berada di atas semua manusia. Lalu Chen Tianzi pun menantang Lufan untuk menghadapi kekuatan dewa kuno. Lalu di saat orang-orang kini berlarian menyelamatkan diri, kepala sekolah Bai mengatakan bahwa ini adalah alarm pencegahan dan pengendalian. Gelombang monster akan datang. Semua siswa untuk segera mengevakuasi ke tempat perlindungan bawah tanah. Dan Lufan sendiri kini terbang mengudara. Dalam pikiran Lufan tidak menyangka bahwa Divine Dragonborn akan dibangkitkan. Lufan pun bertanya-tanya apakah mereka memerlukan dewa hingga membangkitkan Divine Dragonborn lagi. Lalu di saat yang sama pasukan Griffon kini terbang melintasi Lufan. Pasukan Griffon pun mengatakan bahwa mereka tidak bisa membiarkan para naga mendekati area pemukiman. Namun di saat itu Lufan meminta mereka untuk menunggu. Pasukan Griffon pun seketika meminta Lufan untuk pergi ke tempat perlindungan atau Lufan akan menghentikan pasukan pertahanan kota menjalankan misi mereka. Segera Lufan memperlihatkan lencana emasnya. Pasukan Griffon seketika kaget melihat medali emas Lion dan seketika meminta maaf kepada Lufan. Lufan meminta mereka untuk menyerahkan ini kepadanya. Mereka harus mengevakuasi warga serta beritahu tim lain untuk bubarkan aksi dan hindari target. Mereka pun mengerti dan mereka akan mengikuti instruksi Lufan. Lalu Lufan menilai bahwa Demon 9 alam terlalu besar. Memanggilnya hanya akan membuat orang-orang semakin panik. Akan lebih baik membiarkan tim Ningtu menyerangnya secara terpisah. Lalu Lufan pun kini menghubungi kepala sekolah Bai dan memintanya untuk tidak keluar sampai gelombang binatang surut. Kepala sekolah Bai pun mengerti dan meminta Lufan berhati-hati. Lalu Lufan berpikir mengenai Divine Dragonborn ini. Untuk berpikir dia sudah memiliki tubuh baru begitu cepat dan bahkan menemukan jalannya ke sini. Ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Lufan segera memanggil Xiaofei dan meminta Xiaofei menggunakan skill Natural Assimilation untuk mensummon Twin Holy Dragon. Dan Lufan meminta Twin Holy Dragon untuk memanggil pasukan boneka untuk membersihkan Divine Bone Flying Dragon. Lalu Lufan meminta pasukan bonekanya untuk mencoba mengendalikan ruang lingkup kehancuran. Dengan ini apakah mereka mendengar instruksinya dengan jelas?
Pasukan boneka pun mengerti dan Lufan menyebut ini bagus dan segera meminta mereka untuk berpencar. Lufan pun menilai bahwa tekanan kali ini sangat luar biasa. Dirinya khawatir tubuh utama dari dewa kuno Divine Dragonborn ada di sini. Namun apakah itu tubuh utamanya atau bukan, tentunya dirinya tidak akan membiarkan mereka menghancurkan kota Jianghai hari ini. Segera Lufan memanggil semua naganya dan meminta mereka untuk mengikutinya. Namun tiba-tiba di depan mata Lufan kini sebuah tombak mengarah kepadanya. Beruntung Lufan masih bisa menghindari serangan ini. Dan ternyata itu adalah serangan dari Chen Tianzi dan ini mengagetkan Lufan. Chen Tianzi pun menyapa Lufan dengan senyumnya karena mereka lama tidak bertemu. Dan bersamaan dengan hal ini Divine Dragonborn juga menyapa Lufan. Dan kali ini sang Dragon Tamer yang dirinya cari akhirnya ketemu. Dirinya telah menjelajahi 4 kota dan akhirnya menemukan Lufan. Mengetahui hal ini, Lufan menyebut bahwa mereka adalah orang-orang yang menyebabkan gelombang binatang buas di negara Taiki, lalu membawanya ke sini. Lalu Chen Tianzi sendiri nampaknya sudah menjadi gila. Chen Tianzi pun tertawa keras dengan kata gila ini. Dirinya tidak bisa gila sebelum dirinya menghajar Lufan. Chen Tianzi pun menekankan bahwa tubuh utama dari Divine Dragonborn telah tiba di sini. Lufan dan kota Jianghai akan menemui ajalnya. Lalu Divine Dragonborn juga mengatakan bahwa sudah dirinya bilang suatu hari nanti dirinya akan kembali untuk menghancurkan mereka semua. Dan hari ini dirinya akan membuat Lufan membayar 100 kali lipat. Lalu Lufan pun mengatakan kepada Chen Tianzi bahwa darah negara naga mengalir di tubuh Chen Tianzi. Tidak peduli apa dendam yang mereka miliki di antara mereka, Chen Tianzi tidak boleh menertawakan rekan senegara yang tidak bersalah. Chen Tianzi pun bertanya soal rekan senegara ini. Apakah mereka semua memperlakukan dirinya seperti manusia saat itu? Dirinya menjadi kelas terlemah dan menjadi bahan tertawaan semua orang. Tapi sekarang dirinya memiliki Divine Bond dan tak seorang pun dapat meremehkan dirinya lagi. Chen Tianzi juga menyebut bahwa dirinya memikirkan Lufan siang dan malam. Dirinya ingat hinaan yang Lufan berikan kepada dirinya dan dirinya ingat Lufan menghancurkan keluarga Jin yang merekrutnya. Di setiap momen yang dirinya inginkan adalah membunuh Lufan. Lufan pun menyebut bahwa Chen Tianzi mengikuti orang yang salah. Dirinya ingin membantu Chen Tianzi agar sadar. Dalam pikiran Lufan, kekuatan Divine Bond ini, apakah Chen Tianzi telah menjadi budak Divine Bond Dragon? Lalu Chen Tianzi pun menanggapi Lufan dan menyebutnya berbicara sembarangan. Lufan tidak punya hak untuk mendapatkan semua keuntungan dari Master Naga, sambil juga merendahkan dirinya. Lalu Lufan yang menahan serangan Chen Tianzi pun meminta Xiao Fei untuk mengaktifkan skill Dragon Domain serta Jet Mirror Image. Dengan cepat Xiao Fei mengaktifkan Dragon Domain yang berdiameter 100 meter. Dengan ini, semua sekutu di dalam domain yang merupakan naga atau memiliki garis keturunan yang sama akan mengalami peningkatan atribut sebesar 50%. Dan sebaliknya, mereka yang bukan dari golongan naga akan mengalami penurunan atribut sebesar 50%. Selain itu, di dalam domain ini, lawan tidak bisa menggunakan teleportasi dan pemanggilan. Dan di saat yang sama, Xiao Fei juga mengaktifkan Jet Mirror Image yang dapat memilih unit sekutu untuk membuat 2 proyeksi cermin. Proyeksi akan memperoleh semua atribut dan skill sebanyak 30%. Namun, tiba-tiba kedua skill ini seketika lenyap. Lufan pun kaget melihat hal ini dan bertanya-tanya apakah Dragon Domain dan Jet Mirror Image tidak bisa digunakan. Divine Dragonborn pun tertawa dan menyebut bahwa dirinya tidak akan tertipu lagi oleh trik yang sama. Dan nyatanya Divine Dragonborn telah lebih dulu mengaktifkan domainnya, di mana Divine Dragonborn membakar langit di dalam domain, susunan, klon, atau skill efek ilusi tidak dapat digunakan. Divine Dragonborn menekankan bahwa kali ini dirinya akan menikmati setiap langkah perjuangan Lufan dalam keputusasaan. Lufan pun menanggapi hal ini dan mengatakan bahwa mereka akan melihat siapa yang akan putus asa. Chen Tianzi pun tertawa dan meminta izin kepada Divine Dragonborn untuk menghadapinya. Dengan ini, biarkan dirinya katakan kepada Lufan kekuatan Divine Bond yang sebenarnya. Betapa bodohnya Lufan melawannya. Dan Chen Tianzi pun berubah ke mode tempurnya. Lufan pun kaget melihat status Chen Tianzi yang berada di level 110. Dia telah benar-benar berjanji setia kepada Dewa Kuno. Lalu saat ini Xiao Ye pun melepaskan World Destroying Roar.
Abao melepaskan 3100 Thunder of Destruction dan Xing Chen melepaskan Star Destroyer Like. Divine Dragon Bond yang menerima serangan ini pun menyebut bahwa seekor naga biasa berani menantang dewa. Dan nyatanya semua serangan naga Lufan ditahan oleh Bond Barrier. Divine Dragon Bond jelas lebih dulu mengaktifkan skill Divine Bond Barrier dengan menggunakan kekuatan Divine Bond untuk menciptakan penghalang di depannya. Penghalang tersebut akan menyerap energi berdasarkan jumlah fragmen Divine Bond di sekitarnya. Lufan pun kaget melihat hal ini dan bertanya-tanya bagaimana ini terjadi. Semua naga pada saat yang sama menggunakan serangannya dan tidak dapat menghancurkan perisainya. Lalu Chen Tianzi pun tertawa melihat ekspresi Lufan dan bertanya apakah Lufan masih punya waktu untuk peduli dengan naganya. Lawan Lufan ada di sini. Lufan pun menilai ini tidak bagus. Divine Dragon Bond dan Chen Tianzi yang telah berada di level 110 ini di luar dugaan. Kekuatan mereka tidak seperti dulu lagi. Mereka benar-benar tidak bisa dilukai. Chen Tianzi juga benar-benar berbeda dari budak-budak dewa kuno sebelumnya. Chen Tianzi pun mengatakan bahwa dirinya bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Di hadapan kekuatan para dewa kuno, Lufan bukanlah apa-apa. Biarkan dirinya menunjukkan kemampuan yang setara dengan dewa. Itu adalah skill yang tidak Lufan miliki di levelnya. Dengan cepat, Chen Tianzi mengaktifkan skill Divine Bond Silver Glory, di mana Chen Tianzi menggunakan kekuatan Divine Bond untuk menyatukan pecahan Divine Bond guna melengkapi Bond Barrier, yang akan memberikan kekebalan terhadap efek kendali apapun dan meningkatkan kekuatan keseluruhan sebesar 250%. Lufan pun menilai ini situasi yang tidak bagus. Kekuatannya kembali meningkat, dirinya harus menemukan cara untuk melawannya. Segera Lufan memanggil Xiao Ye dan kini Lufan beralih menjadi Dragon Rider yang membuat levelnya digabung dengan Xiao Ye. Serta beberapa skill Dragon Rider pun kini telah aktif. Lalu Xiao Fei pun kini juga berubah ke bentuk Soul-like sehingga skill pasif Emerald Dragon Bloodline aktif yang membuat semua efek skill digandakan. Lalu kini Chen Tianzi pun maju menyerang Lufan dan di saat yang sama Xiao Fei mengaktifkan skill Soul Shelter kepada Lufan yang membuat semua atribut meningkat 100%. Namun berkat skill Emerald Dragon Bloodline, efek digandakan menjadi 2 kali lipat sehingga atribut meningkat 200%. Serta menerima blessing berupa tumpukan yang mampu menyerap damage. Di saat terserap banyak 10 kali, itu akan dikembalikan 2 kali lipat. Chen Tianzi pun menekankan bahwa Lufan juga akan merasakan hal yang sama, yaitu perasaan hancur. Lufan pun terus menahan gempuran Chen Tianzi. Lufan pun mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja dan meminta naganya untuk terus menyerang. Sehingga Abao kini mulai mengcasting skill Scourge of Heaven. Sedangkan Shadow King Dragon bersiap melepaskan skill Shadow Flash yang dikombinasikan dengan Shadow Strike. Divine Dragon Bond yang melihat hal ini seketika mencengkam Abao hingga skill Abao terganggu. Divine Dragon Bond menyebut mereka para serangga untuk mencukupkan hal ini. Hingga Divine Dragon Bond bersiap melempar Abao dan Shadow Dragon King kini membuka penyamarannya untuk menyerang. Namun nyatanya Abao malah dilempar ke arah Shadow Dragon King. Hingga serangan Shadow Dragon King gagal. Lufan yang melihat hal ini meminta Abao untuk melindungi dirinya sendiri. Dan kini Lufan melapisi senjatanya dengan aura Black Dragon dan melepaskan Sky Slash. Tidak berhenti sampai di situ, Lufan segera meminta Xing Chen dan Xiao Ji untuk maju. Xiao Ji pun kini melepaskan skill Underworld Poison, di mana Xiao Ji melepaskan racun yang ada di dalam jangkauan target untuk membentuk kabut musim semi. Musuh yang berada dalam jangkauan kabut racun akan mengumpulkan lapisan. Semakin tinggi lapisannya, semakin tinggi kerusakan per detiknya. Dan tidak ada batasan jumlah. Di saat yang sama, Xiao Ji juga melepaskan 10,000 Poison Vine untuk menanam benih di tubuh target, yang akan terus menyerap health point saat tumbuh. Di saat Lufan fokus ke arah Divine Bond Dragon, Chen Tianzi seketika melepaskan skill God Bond Dragon Gun. Namun Xiao Ye yang melihat hal ini seketika meresponnya dan menggigit senjata Chen Tianzi. Kesempatan ini tidak dilepaskan oleh Lufan begitu saja dan dengan cepat Lufan mengubah lengannya menjadi cakar naga dan seketika menghancurkan senjata milik Chen Tianzi. Lufan pun seketika mengatakan kepada semua naganya bahwa sekarang saatnya. Kembali, Xiao Ji maju dan berubah ke bentuk Underworld Swarm. Dan Shadow Dragon King kini melepaskan Shadow Strike kepada Divine Dragon Bond. Lalu Xing Chen melepaskan Star Cruiser. Dan serangan ini dibarengi dengan Poison Sea Short milik Xiao Ji. Serangan ini pun sangat berdampak hingga membuat Divine Dragon Bond merintih kesakitan.
Di saat yang sama, Chen Tianzi pun seketika khawatir dengan kondisi Divine Dragon Bone. Di saat Chen Tianzi lengah, Xiao Fei melepaskan skill Air Shock yang merupakan salinan dari jumlah total kerusakan yang diserap dalam 10 kali sebelumnya, hingga menyebabkan kerusakan serangan balik skala besar. Dan tak berselang lama, racun 10,000 Poison Vine kini mulai tumbuh dan menjerat Divine Dragon Bone, dan mengurangi health point-nya setiap detik. Dan Abao yang telah mengcasting skill Scarf of Heaven kini telah selesai dan seketika dilepaskan. Di saat yang sama, Abao mengaktifkan Thunder Favor, hingga Thunder Jet yang saat ini Abao miliki adalah Bright Yellow Jet. Kekuatan semua skill Abao meningkat sebesar 100%. Setiap skill Abao melepaskan mantra Thunder Magic, Thunder Barrier akan terbentuk pada target. Penghalang akan menerima damage tambahan saat mereka bergerak. Divine Dragon Bone pun sangat marah dengan hal ini dan meminta mereka para serangga mencukupkan hal ini. Dirinya akan menghancurkan mereka semua. Dan untuk episode selanjutnya, tunggu minggu depan lagi. Sekian dan terima kasih.